Semangat pagi, dosen pengampu Ibu Paula Dewanti, beserta rekan-rekan semuanya yang menyimak video berikut. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul telekonsultasi platform konsultasi berbasis website. Next. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, yaitu Kadek Dwi Rasitiasih, dengan NIM 210050038. Kemudian ada rekan saya, Nimade Sisilia Pratiwi, 210050037. Kemudian ada rekan saya juga nih Putu Sani Devi Septiari dengan NIM 21005000187. Dan satu lagi Losari Nadi dengan NIM 210050193. Namun perlu saya informasikan Losari Nadi dari awal pembuatan tugas hingga presentasi ini dibuat kami tidak dapat menghubunginya. Jadi kita skip. Next. Dapat saya informasikan latar belakang dari pembuatan tugas ini ialah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat di masa kini, membuat persaingan semakin ketat di dunia industri rumah sakit. Unit perencanaan rumah sakit terus merancang rencana guna untuk mempermudah pasien melakukan pengobatan ke rumah sakit tanpa harus mengalami kesulitan. Rancangan-rancangan yang dibuat oleh unit perancangan rumah sakit hampir keseluruhan menggunakan teknologi seperti registrasi online, tebus obat online, dan juga pembayaran secara online. Semua dilakukan untuk mempermudah pasien mendapatkan pelayanan. Kemudian, rumusan masalah. Website konsultasi online ini dibutuhkan untuk mempermudah pasien melakukan konsultasi kepada dokter atau spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit. Maka pasien dapat mengefisienkan waktunya. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan tugas ini adalah agar dapat memahami proses perancangan proyek sistem informasi beserta dapat mengimplementasikan website konsultasi online dokter umum dan spesialis. Kemudian ruang lingkup penelitiannya, penyelesaian tugas ini memiliki ruang lingkup yang dibuat tanpa bermaksud menghilangkan tujuan awal pembuatannya, batas-batasan masalah yang dapat dibahas dalam ruang lingkup tersebut adalah ulasan mengenai website konsultasi online dokter meliputi aktivitas penjadwalan konsultasi dan pembayaran, beserta dengan proses pengerjaan dan analisis pemasarannya. Sistematika penulisan. Dalam tugas akhir ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu di bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 penutup. Next. Gambaran umum dari perusahaan yang kita lakukan uji dalam tugas akhir ini yaitu deskripsi perusahaan telekonsultasi adalah perusahaan startup yang dibuat untuk menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mempermudah akses konsultasi ke rumah sakit atau dokter. Produk atau jasa yang ditawarkan dalam telekonsultasi, calon pasien dapat memilih dokter serta bidang akan mereka konsultasikan. Tujuan perusahaan yaitu telekonsultasi hadir sebagai solusi dari orang-orang yang menginginkan jasa konsultasi secara online sehingga mudah masyarakat dengan nyaman. Visi menciptakan sebuah platform di bidang layanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan masyarakat. Kemudian ada misinya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien serta calon pasien, membantu para pasien untuk memudahkan konsultasi, membuat usaha-usaha di bidang layanan kesehatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Analisis SWOT.
Yang pertama, ancaman. Dalam perancangan ini adalah tantangan regulasi, yaitu perubahan dalam peraturan kesehatan atau persyaratan lisensi untuk layanan telekonsultasi dapat menjadi ancaman terhadap operasional. Kemudian kompetisi, sektor telekesehatan bersaing dan munculnya pesaing baru atau pemain yang sudah mapan dalam menjadi ancaman bagi sistem ini. Kemudian pelanggaran data. Resiko pelanggaran data dan serangan cyber dapat mengancam informasi pasien, mengakibatkan kehilangan kepercayaan pada sistem. Kemudian kita akan membahas kelemahannya, yaitu terjadi hambatan teknologis, penggunaan yang tidak akrab dengan teknologi atau tidak memiliki akses internet yang dapat diandalkan, mungkin menghadapi tantangan dalam menggunakan sistem ini. Kemudian pemeriksaan fisik terbatas, beberapa kondisi medis mungkin memerlukan pemeriksaan fisik dan konsultasi jarak jauh, mungkin tidak cocok untuk kasus-kasus tersebut. Kemudian, peluang pertumbuhan pasar. Penerimaan layanan telekonsultasi yang meningkat memberikan kesempatan bagi sistem ini untuk merambah pasar yang sedang berkembang. Kemudian kemitraan, kerjasama dengan lembaga kesehatan, perusahaan asuransi atau perusahaan teknologi dapat meningkatkan jangkauan dan kredibilitas sistem telekonsultasi. Kemudian kekuatan. Konsultasi jarak jauh memiliki situs web memberikan akses mudah ke layanan kesehatan mengatasi hambatan geografis. Kemudahannya, pengguna dapat membuat janji, mengakses catatan medis, dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan dengan nyaman dari rumah. Kemudian efisiensi biaya, konsultasi jarak jauh dapat potensial mengurangi biaya baik bagi pasien maupun penyedia layanan kesehatan dibandingkan dengan kunjungan tatap muka. Kemudian pencatatan. Sistem dapat menjaga catatan kesehatan digital yang rinci, memfasilitasi keberlangsungan keperawatan yang lebih baik. Skalabilitas, sistem berbasis situs web dapat dengan mudah meningkatkan untuk menampung jumlah penggunaan dan penyediaan layanan kesehatan yang semakin bertambah. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan, Sisil. Baik, presentasi saya ambil alih. Selanjutnya ada target pasar. Kami menargetkan masyarakat yang memerlukan konsultasi secara gampang dan cepat dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai usia yang membutuhkan konsultasi langsung dari dokter tersebut. Spektrum manajemen proyek. Yang pertama ada promosi. Menggunakan strategi pemasaran online seperti iklan, berbayar, kampanye media sosial, dan kampanye email untuk meningkatkan kesadaran. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat telekonsultasi dan bagaimana menggunakan platform tersebut. Mengumpulkan dan mempromosikan testimonial positif dari pengguna sebelumnya untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya ada bermitra dengan influencer atau tokoh kesehatan untuk mendukung dan mempromosikan layanan. Selanjutnya ada produk. Sistem informasi telekonsultasi berbasis website yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kesehatan jarak jauh melalui platform online. Aksesibilitas mudah ke profesional kesehatan, kemampuan membuat janji, mengakses riwayat kesehatan, dan menerima konsultasi online. Pemeliharaan catatan kesehatan digital, integrasi dan perangkat kesehatan wearable jika ada. Keterjangkauan, kenyamanan, dan pemeliharaan catatan kesehatan yang rinci. Selanjutnya ada tempat atau place. Aksesibilitas melalui website memastikan bahwa platform dapat diakses oleh berbagai perangkat dengan koneksi internet yang bagus. Kerjasama dan penyediaan layanan kesehatan, asuransi kesehatan, atau platform lain untuk meningkatkan distribusi dan jangkauan. Fokus pada pasar geografis atau demografis tertentu yang cenderung menggunakan layanan kesehatan online. Selanjutnya yang terakhir ada price atau harga. Mungkin berbagai model pembayaran seperti pembayaran per konsultasi, langganan bulanan, atau paket layanan tertentu. Menawarkan promo awal, diskon untuk pelanggan jangka panjang, atau paket konsultasi dapat meningkatkan daya tarik harga.
menyediakan informasi biaya dan jelas untuk mencegah kebingungan atau ketidakpastian di antara pengguna. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian kami adalah metode waterfall. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, penulis melakukan metode waterfall yang meliputi yang pertama ada sistem engineering, proses pembandingan sistem lama yang sedang berjalan, dan studi kelayakan sistem yang baru didasarkan pada aspek performance information economics control efficiency service. Yang kedua ada analisis. Perolehan kebutuhan pengguna sistem dari user serta pilihan solusi jenis sistem informasi yang akan dikembangkan pada perusahaan. Yang ketiga ada desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan pada tahap sistem engineering dan analisis menjadi resepsi ke dalam bentuk software. Desain ini harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Maka proses ini juga diharuskan didokumentasikan sebagai konfigurasi dari yang selanjutnya ada coding dan testing. Desain yang dibuat harus diubah dalam bentuk yang dimengerti oleh komputer, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui sistem proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain. Proses coding ini harus dilakukan testing untuk menguji kesalahan-kesalahan program maupun fungsi-fungsi yang ada dalam sistem. Selanjutnya ada implementasi. Setelah semua fungsi-fungsi yang ada dalam software diuji coba agar software bebas dari kesalahan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Maka proses selanjutnya adalah sistem baru akan diinstal dan dijalankan di perusahaan dengan pengoperasian yang dilakukan oleh user. Proses ini dinamakan implementasi. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan suatu software sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu pada kebutuhan perusahaan yang akan terus bertambah juga berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, di sini kita menampilkan tampilan aplikasi dari pembuatan akun, serta saat sudah masuk, kalian sudah sudah membuat akun dan email kalian sudah terdaftar, kalian akan disuguhkan interface seperti ini. Nah, begitu juga dengan proses pembayaran dan pemilihan dokter yang akan kalian pilih untuk konsultasi. Kalian juga bisa melakukan memperlihatkan bukti pembayaran dengan choose file dan memperlihatkan upload bukti pembayarannya. Di sini ada tampilan bukti pembayaran juga invoice-nya. Nah, di sini sudah tertera berapa yang dibayar oleh pasien konsultasi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan Kak Sani. Presentasi saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Dalam proyek ini, strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu membuat konten yang menarik, 2, memvariasikan platform komunikasi secara daring, kemudian membentuk customer service otomatis, lalu melakukan survei, yang terakhir melakukan inovasi. Next. Dari penelitian tersebut dapat kami simpulkan hal yang dapat kami simpulkan dalam membuat dan penggunaan aplikasi ini adalah para user atau pasien sangat dimudahkan untuk berkomunikasi dengan dokter pada masa sekarang. Admin dapat mencatat dengan baik daftar pasien yang telah melakukan registrasi secara otomatis, sehingga dapat disimpulkan penggunaan aplikasi ini oleh admin sangat dimudahkan. Dokter dapat berkomunikasi dengan leluasa dengan pasien, namun tetap mendapatkan keuntungan dikarenakan adanya pembayaran. Beberapa saran yang dapat
pembuat sampaikan kepada pengguna aplikasi antara lain dikembangkan lebih detail pada bagian laporan keuangan. Disarankan untuk para admin terdaftar agar berhati-hati menyimpan user ID dan password agar tidak ada oknum yang sengaja menghapus seluruh data. Hal tersebut dikarenakan admin memiliki akses penuh terhadap seluruh data transaksi dan pasien yang ada pada aplikasi. Kemudian disarankan agar admin lebih berhati-hati saat melakukan verifikasi pembayaran dikarenakan masih menggunakan metode manual. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan.